Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, di sebuah hutan tropis yang hijau dan subur di Indonesia, hidup seekor hewan kecil bernama kancil. Tubuhnya kecil, kakinya pendek, namun pikirannya sangat tajam. Semua hewan di hutan tahu satu hal, kancil bukan hewan yang bisa diremehkan. Pagi yang melelahkan. Pagi itu, matahari baru saja terbit. Kancil berjalan perlahan menyusuri hutan. Perutnya terasa sangat lapar. "Sudah seharian aku belum makan," gumam kancil sambil menghela napas. Ia mencari buah-buahan, daun muda, atau rumput segar. Namun hutan terasa sepi, tidak ada makanan yang bisa ia temukan. Setelah berjalan cukup lama, kancil akhirnya tiba di tepi sebuah sungai besar. Sungai yang berbahaya. Air sungai itu sangat lebar dan dalam. Di seberangnya terlihat rumput hijau yang segar dan buah-buahan yang menggoda. "Ah, makanan ada di sana," kata kancil senang. Namun senyumnya langsung hilang. Di dalam sungai itu berjajar banyak buaya. Mata mereka terlihat mengintai, mulut mereka sedikit terbuka, menampakkan gigi yang tajam. Buaya yang lapar. Salah satu buaya mendekat ke tepi sungai. "Hahaha," kata buaya itu. "Lihatlah, ada makanan yang datang sendiri." Buaya lain ikut tertawa. "Kancil kecil," kata buaya terbesar. "Jika kau masuk ke sungai ini, kau tidak akan pernah sampai ke seberang." Kancil merasa takut, namun ia tidak panik. Ia menutup matanya sejenak dan mulai berpikir. Ide cerdik kancil. Tiba-tiba, kancil tersenyum. "Selamat pagi wahai buaya-buaya yang gagah," kata kancil dengan suara sopan. Para buaya terkejut. "Gagah?" tanya salah satu buaya dengan bangga. "Benar," kata kancil. "Aku datang membawa pesan penting dari Raja Hutan." Mendengar itu, para buaya langsung tertarik. "Pesan apa?" tanya buaya terbesar. "Rencana licik dimulai. Raja Hutan ingin tahu," kata kancil. "Berapa jumlah buaya yang hidup di sungai ini?" "Untuk apa?" tanya buaya lain. "Jika jumlahnya banyak," jawab kancil, "kalian akan diberi hadiah besar." Para buaya saling berpandangan. Mereka tampak senang dan bangga. "Kami banyak," kata buaya besar. "Hitunglah kami." Buaya berbaris. "Baik," kata kancil. "Tapi kalian harus berbaris rapi dari satu sisi sungai ke sisi lainnya." Tanpa curiga, para buaya segera berbaris. Punggung mereka membentuk jalur panjang di atas sungai. Kancil tersenyum dalam hati. Menyeberangi sungai, kancil melompat ke punggung buaya pertama. "1," katanya. Ia melompat ke buaya berikutnya. 2, 3, 4. Para buaya tetap diam, merasa bangga sedang dihitung. 5, 6, 7. Kancil terus melompat dengan hati-hati. 8, 9, 10. Akhirnya, kancil sampai di tepi seberang sungai. Kebenaran terungkap. Kancil melompat ke daratan dan tertawa. "Terima kasih buaya-buaya," teriaknya. "Hadiah kami mana?" teriak buaya besar. Kancil tersenyum lebar. "Hadiah kalian adalah pelajaran," kata kancil. "Jangan pernah meremehkan hewan kecil." Saat itu, para buaya baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Buaya yang malu. "Ar, kita tertipu!" teriak buaya-buaya dengan marah. Namun kancil sudah pergi jauh. Para buaya hanya bisa diam dengan rasa malu. Sejak hari itu, mereka berjanji tidak akan mudah tertipu lagi. Akhir yang bahagia. Di seberang sungai, kancil menikmati makanan dengan tenang. Ia makan rumput segar dan buah yang manis. "Menjadi cerdas lebih penting daripada menjadi kuat," kata kancil. Pesan moral. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Kesombongan membawa kerugian. Jangan meremehkan siapapun, karena terkadang yang paling kecil memiliki akal paling besar. Demikianlah kisah kancil dan buaya, dongeng Nusantara yang penuh makna dan pelajaran hidup.